Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cahaya Pustaka, Literasi Membumi, Cahaya Pustaka Bersinergi. Bersama saya Siska Rahayu sebagai host di episode kali ini. Izinkan saya untuk tarik nafas terlebih dahulu karena hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seseorang abdi negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketahanan negara. Sudah hadir di hadapan saya saat ini bersama Letkol Am Khairul Cahyadi SE. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, terima kasih kami ucapkan karena Bapak sudah bersedia untuk mengisi podcast kami kali ini. Sebelumnya mohon izin untuk menanyakan kabar. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi di pertemuan yang sangat pertama ini, saya ingin Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu. Saya Letnan Kolonel Armet Khairul Cahyadi, Sarjana Ekonomi. Jabatan saya saat ini adalah Komandan Batalion Armet 18 Buritkang Kodam 6 Mula Warman. Untuk satuan saya berada di Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Demikian. Sudah berapa lama Bapak berarti tinggal di sini? Saya mendapatkan amanah jabatan ini lebih kurang 1,5 tahun. Tepatnya Oktober 2022 saya mendapatkan amanah ini dan sekarang kami masih dipercaya memegang amanah ini. Luar biasa sekali ya, tadi sudah 1,5 tahun di sini. Kemudian ini berarti kunjungan pertama kali Bapak? Ini kunjungan pertama ke SMP ini. Mohon maaf mungkin karena kegiatan dan sebagainya, dan memang kegiatan kita khususnya TNI Angkatan Darat di wilayah Kalimantan Timur seiring dengan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju Kabupaten PPU, tentunya banyak persiapan dan kegiatan yang harus kami laksanakan, baik kegiatan di IKN sendiri ataupun kunjungan para petinggi negara, Bapak Presiden dan Menteri pada saat berkegiatan. Tentunya kami menjadi salah satu faktor ataupun terlibat dalam pengamanan tersebut. Oke, sebagai kunjungan yang pertama tadi, kesan Bapak ketika masuk ke SMP Negeri 3 Teluk Bayur pas pertama kali Bapak keluar dari mobil kemudian disambut tarian oleh siswa-siswi kami, bagaimana perasaan Bapak? Kesan pertama saya dari SMP 3 Teluk Bayur ini kreatif. Kenapa saya bilang kreatif? Tarian yang ditampilkan ada 2 jenis tadi. Satu dari pramuka, satu dari adik-adik timur. Merupakan sesuatu yang buat saya inovatif. Artinya walaupun sekolah ini berada di Provinsi Kaltim, Kabupaten Berau, tetap mengakomodir adik-adik yang berasal dari daerah yang cukup jauh. Betul. Kalau saya bilang timur. Untuk menjangkau. Ya, sehingga mereka tidak merasa tinggal di sini menjadi sosok yang asing. Perbedaan itu malah menjadi sebuah kekayaan. Itu yang pertama saya lihat kreatif. Kemudian pada saat saya masuk 3 kelas, saya lihat yel-yelnya beda semua. Makanya saya tadi pada saat memberikan materi, sambutannya ya beda semua. Ceritanya beda semua. Saya bilang, wah kalau adik-adik saya ini kreatif, saya juga tidak mau kalah kreatif. Walaupun hitungan berapa menit saya langsung switch, apa ini yang saya isi di kelas 9A ya. Jadi langsung memicu motivasi. Langsung memicu, wah ya, ini nggak boleh sama ini. 9B ceritanya beda. Kalau di 9A tadi, 9A saya ceritakan tentang spirit semangat pagi dari sebuah perusahaan yang dia selalu mengucapkan good morning, tidak pernah good afternoon, artinya semangat pagi. Pagi itulah menandakan semangat. Di kelas kedua saya ceritakan tentang konsep bersyukur. Kemudian di kelas ketiga 9C
saya ceritakan bagaimana perjuangan saya dari SMP ke SMA, yang saya juga waktu SMP bukan tergolong orang paling pintar, tapi malah kawan saya yang paling pintar sekabupaten tidak bisa masuk SMA favorit, malah saya masuk. Luar biasa berarti Ya. tadi Bapak sudah Beda-beda. berbagi Ya. pengalaman dengan adik-adik di Adik-adik. SMP Negeri 3 Teluk Bayur. Tentunya itu mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi mereka semua untuk bisa Amin ya rabbal alamin. meniru kebaikan yang Bapak sudah bagikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan, Pak. Jadi untuk tugas Bapak sebagai seorang prajurit TNI itu, tugas pokok dan fungsi utamanya di masyarakat itu sebetulnya apa sih, Pak? Sebetulnya kalau tugas kami ini sudah tercantum di undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kalau saya jelaskan detail, ini jadinya seperti pelajaran sekolah. Jadi simpelnya itu adalah TNI kita mengamankan kedaulatan dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi TNI ini tugas utamanya adalah itu. Memang seringkali masyarakat bertanya, lah kalau perang mungkin terlihat fungsinya. Betul. Kalau tidak perang bagaimana? Iya. Ya. Jadi melindungi tumpah darah termasuk berbagai macam ancaman. Karena sekarang perang ancamannya bukan lagi seperti dulu. Mungkin kalau kita lihat sejarah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, atau sebelumnya di mana kalau perang saling berhadapan-hadapan, kelihatan senjatanya sana, senjatanya secara fisik. Kalau sekarang perang sudah memasuki babak modern yang sudah tidak lagi menggunakan satu aspek. Perang ekonomi, perang sosial, perang budaya, perang teknologi itu merupakan adalah ancaman-ancaman perang di modern. Artinya kehadiran TNI bukanlah semata-mata hanya mengandalkan kecanggihan alutsista. Bukan hanya kita berperang fisik, kita juga menyiapkan untuk berperang di masa depan yang memang ancamannya jauh lebih kompleks. Apalagi dengan sekarang teknologi semakin canggih. Betul. Dan anak-anak juga sekarang semakin mahir dan pandai. Betul. Bahkan mereka itu sekarang bisa dikatakan sebagai digital native, yang dimana dari kecil itu mereka sudah ninabobokan dengan teknologi itu. Apalagi penggunaan smartphone itu ya, Pak. Sehingga itu juga menjadi diskusi dan menjadi hal-hal yang perlu kami cermati sebagai TNI. Karena selain kondisi masyarakat, tentunya kan organisasi kami, prajurit kami juga diisi oleh generasi milenial. Selain menjadi tantangan kami sendiri, juga menjadi tantangan besar bangsa kita, bahwa kita memasuki banyak perang di masa depan. Dan kalau kita kaitkan dengan generasi emas 2045, seperti sering saya sampaikan kepada beberapa anggota dan termasuk diskusi di keluarga saya, kita cukup bersyukur Indonesia ini dibandingkan Korea, Jepang dan Singapura. Mereka saja untuk menikah dan memiliki anak harus diberikan insentif. Karena generasi tuanya terancam mati, generasi mudanya enggan untuk menikah. Di Indonesia tidak perlu dikasih insentif. Artinya kita punya peluang untuk mempertahankan keturunan sampai nanti Indonesia ini tetap ada. Bayangkan mau sehebat apapun generasi, kalau tidak ada penerusnya mesti akan terhenti. Betul, maka dari itu kita harus juga bisa mempersiapkan generasi yang akan datang ini. Betul. Nah, terkait kemarin beberapa waktu yang lalu itu kan kebetulan ada sosialisasi bela negara. Nah, maksud dari kegiatan tersebut itu sebetulnya apa? Apakah ada keterkaitannya dengan program yang diadakan oleh Armet atau bagaimana, Pak? Sebetulnya untuk kewajiban bela negara, kalau kita melihat di Undang-Undang Dasar, itu ada di pasal 27 ayat 3. Bahwa setiap warga negara itu berhak dan berkewajiban dalam melaksanakan bela negara. Dan kita sudah diatur dalam Undang-Undang Pertahanan. Jadi konsep pertahanan Indonesia itu adalah sistem pertahanan rakyat semesta, yang artinya melibatkan seluruh aspek yang ada. Dibagi menjadi komponen utama yaitu TNI, ada komponen cadangan dan komponen pendukung. Ya. Jadi
Pada saat nanti perang, apakah yang perang cuma TNI? Oh tidak. Semua ikut berperang. Semua warga negara Indonesia berkewajiban untuk membela negara kita. Sehingga kami TNI sebagai komponen utama dari pertahanan negara ini tentunya juga perlu menanamkan rasa bela negara, kecintaan, dan sama-sama kita bergandengan tangan menyiapkan semua komponen. Jangan nanti berpikir tadi yang saya sampaikan, ini cuma tugas TNI. Oh tidak. Nah, perkaranya adalah pada saat nanti digerakkan, apakah siap? Nah, waktu yang ada, ini waktu damai, kita tidak dalam kondisi perang, adalah waktu yang tepat kita untuk menanamkan nasionalisme, bela negara, kemudian patriotisme. Bahkan program yang sekarang sedang berjalan di Kemhan, ini ada pendaftaran komponen cadangan. Komponen cadangan. Mungkin bisa dilihat, diklik di komponen cadangan tersebut, nanti akan dilatih secara militer, mendapatkan juga gaji. Nah, harapannya setelah melaksanakan pelatihan komponen cadangan, terlepas setelah itu bekerja menjadi PNS, menjadi BUMN ataupun swasta, sudah memiliki basic skill yang manakala nanti terjadi kondisi perang, dia sudah ready. Nah, harapannya semua warga negara Indonesia memiliki basic skill yang sama. Kalau di Amerika ada namanya wajib militer. Kalau di Korea sama juga ya, ada wajib militer. Nah, di Indonesia selama ini sudah digaungkan, tapi ini mungkin progres yang paling nyata dengan sebuah program, sehingga harapannya seluruh warga Indonesia manakala nanti dibutuhkan semua memiliki, setidaknya dia mengerti bagaimana berdisiplin, bagaimana harus menggunakan senjata. Karena kalau dalam kondisi perang kan kita terkadang tidak pernah megang senjata, tapi tiba-tiba ada senjata. Betul. Kadang kami bingung juga cara gunainnya gimana. Itulah salah satu progres yang maju, yang saya rasa progresif dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dengan komponen cadangan. Nah, apa yang kami lakukan kemarin bela negara itu salah satu kegiatan satuan, inisiatif dari kami, karena kami merasa tergerak karena batalon kami berada di Labanan. Tentunya yang harus kami sentuh adalah masyarakat sekitar satuan, khususnya adik-adik sekolah. Betul. Karena itu merupakan salah satu komponen yang utama Pak, untuk sekolah-sekolah. Karena mereka juga selain diberikan pendidikan secara akademis, tentu mereka juga harus ditumbuhkan rasa patriotismenya, kemudian nasionalismenya. Betul. Nah, tadi terkait dengan program luar biasa sekali. Baru kita beberapa menit berbincang, tapi saya sudah mendapatkan ilmu yang banyak dari Bapak. Nah, dari sosialisasi bela negara kemarin, selain program yang sudah dilaksanakan itu, apakah ada kegiatan-kegiatan lain atau program-program yang lain yang Bapak usahakan untuk mulai diterapkan, entah itu di masyarakat ataupun di satuan pendidikan sendiri? Kalau satuan kami sendiri lebih kurang 1,5 tahun, ada beberapa program yang memang kami sedang kerjakan di dalam. Ada yang program ini melibatkan masyarakat di sekitar asrama. Seperti kegiatan setiap hari Jumat kami di masjid, kebetulan masjid kami ini pinggir jalan utama. Kami adakan kegiatan Jumat Berkah untuk berbagi, karena dalam ajaran agama Islam sebaik-baiknya hari untuk berbuat baik sedekah itu di hari Jumat. Nah, jadi di internal pun saya buat program serupa, namanya kantin kejujuran, tapi di dalam. Jadi prajurit boleh makan, bayar seikhlasnya. Mungkin itu bisa ditiru juga untuk sekolah-sekolah ya. Silakan. Itu di dalam. Jadi memang saya sendiri punya niat setiap hari Jumat saya niatkan untuk sedekah, dan saya ingin mengajak yang lainnya. Saya menganalogikan kalau harga rotinya 5.000, dia ngasihnya 10.000, berarti otomatis dia sudah sedekah. Cuma mungkin dia tidak terasa. Betul. Jadi saya buat kantin kejujuran, saya sampaikan silakan bayar seikhlasnya. Kalau pas kebetulan tidak punya uang, ya nggak usah bayar. Ini mengingatkan saya sama quotes yang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Itu yang hari Jumat. Kemudian kami sebulan sekali kami melaksanakan berbagi sembako. Memang objek kami adalah 4 kampung sekitaran asrama, Labanan Makmur, Labanan Makarti,
Labanan Jaya dan Tumbit Melayu. Jadi kami gilir lah. Itu sebulan sekali kami berbagi sembako sesuai umur saya. Jadi kalau umur saya 41 berarti 41 paket. Filosofisnya adalah semoga di umur saya setiap bulannya saya berbagi, dan semoga di umur saya yang 41, kalau tahun kemarin 40, itu bisa memberikan kemanfaatan. Jadi bisa membawa keberkahan. Kemudian juga yang terkait masyarakat, kami seminggu 3 kali melaksanakan pelatihan fisik bagi adik-adik yang mungkin punya cita-cita, punya impian menjadi prajurit TNI, Polri ataupun sekolah kedinasan yang lainnya. Jadi Senin, Rabu, Jumat setiap sore silakan datang di asrama, kami akan latih. Nah, itu secara gratis. Gratis, secara gratis. Tidak harus menjadi TNI, tidak masalah. Karena kami hanya ingin, saya membayangkan kalau adik-adik di 4 kampung, Labanan Makmur, Labanan Jaya, Labanan Makarti sama Tumbit Melayu, mereka dari SMP-nya itu sudah tersiapkan. Mereka bisa masuk ke Akmil, AL, AU, STPDN, STT Telkom. Saya membayangkan kalau banyak orang Labanan yang dia masuk ke sekolah kedinasan itu, maka otomatis mereka akan membawa dampak yang besar. Betul. Bekal fisik dan mentalnya juga sudah punya gitu ya. Itu yang kami ingin tularkan ke adik-adik, dan tentunya kegiatan itu bukan hanya kegiatan fisik. Diselingi dengan kita pemberian materi, kita juga menanamkan doktrinasi. Bagaimana sih untuk berjuang di masa depan? Bagaimana sih kalau mau lulus tentara? Bagaimana sih tantangan adik-adik nanti pada saat SMA? Mungkin yang SMP dia mendengar, oh om tentara ini SMA-nya bagaimana sih? Pengalaman berbagi. Karena kami menilai anak-anak zaman sekarang itu kreatif, inovatif. Cuma memang kecenderungannya adalah rapuh, mudah menyerah. Terkadang mereka kalau menghadapi sebuah tantangan baru gagal sekali langsung mundur. Terus rapuh misalkan dia menghadapi sebuah kegagalan, itu kecewanya luar biasa. Kalau kami melihat berita diputusin pacar, bunuh diri, saya bayangkan, saya dulu nggak punya pacar juga biasa aja. Sekarang saya lihat, aduh, cuma seperti itu. Artinya mereka butuh, ya bukan salah mereka. Betul. Karena memang dari lahir mereka kondisinya berbeda, dimudahkan dengan teknologi. Betul, merasa praktis mungkin hidupnya ya Pak. Jadi kalau ingin apa-apa cepat terpenuhi. Dan kalau sering saya sampaikan ke anak saya sendiri, kalau orang tua zaman dulu, kalau saya dulu waktu kecil itu terpaksa hidup susah karena memang orang tua tidak mampu. Nah sekarang ini kondisinya orang tua lebih mampu. Bagaimana cara menanamkan nilai perjuangan kepada anak yang kondisinya sebetulnya sekarang lebih mampu. Kalau dulu kami ini nggak pernah naik motor karena emang nggak punya motor. Betul. Kalau sekarang mungkin bisa jadi mereka terlena juga dengan fasilitas yang sudah kita sediakan. Kita dipaksa berjuang sehingga sukses. Sedangkan anak sekarang paksaan itu tidak ada. Iya. Paksaan itu tidak ada. Nah, bagaimana tetap nge-push anak-anak kita bahwa berjuanglah untuk sukses, karena kesuksesan itu bukan di hasil tapi di prosesnya itu. Prosesnya itu yang harus kamu lalui, karena inilah titian tangga yang nggak boleh kamu lewati. Ibarat kita naik lift, Mbak. Bisa kok kita bisa naik lift sampai lantai 10. Tapi sesungguhnya modal lantai 10 itu adalah lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau kita tidak melalui itu, kita tidak akan sampai ke lantai 10 itu ya. Kalau sudah sampai lantai 9, jatuh pun kamu di lantai 8. Tapi kalau kamu tidak pernah melalui itu, lantai 10 ya jatuh langsung ke bawah. Itu yang nilai-nilai tambahan yang selain fisik. Kalau fisik adik-adik bisa lihat di YouTube. Betul. Bisa berlatih sendiri. Bisa berlatih sendiri. Tapi konteksnya bukan di situ. Justru motivasi itu yang mereka butuhkan. Yang biasa mungkin mereka tidak dapatkan di lingkungan rumah mungkin ya Pak. Karena kan lingkungan rumah sendiri ini pun sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya mereka ini. Betul. Nah tadi dari program yang luar biasa sudah dijalankan, sejauh apa sudah menunjang progresnya gitu nih Pak? Kalau kita berbicara secara kuantiti atau kuantitas, ya alhamdulillah ada beberapa yang masuk binaan
kemarin sudah masuk menjadi prajurit. Alhamdulillah. Ada yang tembus berarti Ada yang ya, Pak? tembus. Kalau kita berbicara kuantitas ya. Kalau melihat dari berat badan, ada yang memang niat ikut program itu bukan jadi tentara, tapi menurunkan berat badan. Luar Ada biasa saya sekali lihat. motivasinya Ya, ya. beda-beda ya. Saya bilang silakan aja. Orang Iya, motivasi betul. masing-masing. Ada yang saya lihat, oh, turun berat badan. Saya walaupun tidak lari dengan adik-adik, saya juga tiap sore juga hobi lari. Sambil saya lihat, oh, perasaan bulan kemarin nggak segitu, sekarang udah segini. Nah, kemudian itu yang secara kuantitas ya yang terlihat. Secara kualitas mungkin secara mental adik-adik itu lebih berani, lebih ekspresif dengan mengikuti kegiatan. Mereka lebih pede. Itu silakan bisa ditanyakan ke adik-adik. Dulu mungkin yang melihat masuk ke markas militer itu seram. Betul. Jadi stigmanya itu udah Stigmanya takut, negatif. iya, gitu ya. Mau jadi tentara itu susah. Kalau bapaknya tidak tentara, kalau nggak pakai uang, itu nggak akan bisa. Ibu saya guru, istri saya guru, adik ipar saya guru. Jadi saya sebetulnya lahir dan besar di keluarga guru, dan saya orang pertama di keluarga besar saya yang jadi tentara. Dan alhamdulillah saya sampai detik ini tidak pernah mengeluarkan biaya apapun untuk karir saya, mulai dari masuk sampai pendidikan. Itu yang sebetulnya perlu di-sharing, disampaikan. Jadi adik-adik ini nggak perlu minder. Oh, kalau saya bukan anaknya tentara bisa nggak jadi tentara? Kata siapa? Saya ini loh, bukan anaknya tentara. Saya tidak tahu itu namanya pembinaan fisik, enggak. Karena kebetulan bapak saya hobinya bela diri, saya ikut bela diri. Jadi otomatis fisik terlatih karena bela diri, bukan karena disiapkan jadi tentara. Jadi sejak kapan Bapak menyadari ada keinginan untuk masuk tentara itu, Pak? Sebetulnya malah kalau ditanya, saya sampai kelas 3 SMA itu tidak ingin jadi tentara. Saya SMA di asrama, saya di SMA Taruna Nusantara, Magelang. Jadi sana semi militer, Mbak. Oh, sambil Semi militer, beasiswa penuh. Memang mayoritas minatnya ke sana. Justru malah karena saya sudah 3 tahun mengenyam semi militer, malah saya bilang ke orang tua saya, aku pengen kuliah sajalah, tak cari beasiswa luar negeri atau ambil kampus-kampus negeri. Loh, kenapa? Orang lain itu dari sana sudah tersiapkan. betul. Sudah ya 10 langkah Betul. lebih maju lah mungkin gitu ya, Pak. Saya sudah ngerti militer ini bagaimana. Saya sudah mengerti konsekuensinya bagaimana. Karena menjadi seorang tentara itu kalau dipahami itu tidak mudah. Karena kita begitu menjadi tentara, maka orang tua kita itu adalah negara. Bukan lagi ayah ibu. Kalau di saat harus memilih orang tua dan kepentingan negara, harus memilih kepentingan negara. Saya bilang gitu sama orang tua. Makanya saya tidak sanggup. Misalkan ibu sakit, di saat saya sedang tugas, tentunya saya tidak akan bisa pulang. Mungkin kalau saya kegiatan di home base mudah, tapi selalu ada kendala. Tidak semudah kalau saya mungkin pengusaha, tidak semudah mungkin saya PNS. Tapi waktu itu bapak ibu cuma pesan, dicoba saya daftar. Kalau memang kamu lulus, itu berarti rezeki dari Allah. Ya saya ikut, tapi memang karena kita semi militer itu tersiapkan ya, Pak. Artinya sudah punya bekal, hanya tinggal passionnya saja yang tinggal dibelokkan dan memang tinggal eksekusinya. Dan saya kan memang tipikal juga kalau ditanya kuliah juga belum tahu nanti kemana. Artinya kan masih mencari berarti ya, masih yang mencari dengan fashionnya. Ya, jadi saya pikir kita mentok ibaratnya saya berpikir pakai ilmu agama Islam aja. Sudah jalani, kalau takdir sudah mesti ke sana. Saya udah ikut, nggak taunya lulus. Ya sudah. Begitu lulus saya bilang, inilah takdir saya. Masya Allah. Itu jadi saya kalau dibilang sejak kapan, saya sampai kelas 3 SMA tidak. Jadi kan sebetulnya perkara takdir itu kan ada yang memang dia sebetulnya tidak punya keinginan, tapi Allah menempatkan di sana. Membawa ke sana. Termasuk adik-adik yang punya keinginan kuat menjadi tentara dan tidak lulus, itu bukan berarti terus dia gagal. Tapi mungkin bisa dicoba lagi. Mungkin dicoba lagi atau mungkin passionnya di tempat yang lain. Karena
berprofesi TNI, Polri, PNS atau apapun itu, buat saya selama tidak merugikan masyarakat, orang lain dan kita bisa memberikan dan manfaat kita memberikan juga, manfaat ya, itu oke. Tapi ilmu di luar penyiapan masuk tentara, ilmu bagaimana membekali generasi muda, itulah buat saya yang jauh lebih utama, terlepas nanti akan menjadi TNI ataupun tidak. Itu luar itu biasa sekali. Saya cukup amazed dengan pengalaman yang Bapak bagikan. Nah, tadi mengenai anak-anak ya Pak, sekarang kan mereka sudah canggih sekali, kemudian mahir menggunakan teknologi. Dan jika ada dari mereka yang ingin untuk melanjutkan nih Pak menjadi TNI, apakah ada tips dan persyaratannya sendiri? Sebetulnya menjadi TNI itu mudah, Mbak. Ibarat soal jawabannya diberikan. Jadi dari TNI itu dari dulu pola dasar rekrutmen itu sampai pembinaan itu tiga pola dasar. Fisik, akademis, mental. Hanya 3. Ibarat kata kalau tes fisik Anda lari berapa, nilainya berapa. Jadi kalau ujian itu kan bingung nyari soal kan. Kalau di tentara itu soalnya udah dikasih tahu. Kalau kamu larinya 12 menit 2.800, nilainya segini. Kalau kamu pull up 1 menit mampunya 20, nilainya segini. Jadi itemnya tes tentara itu sudah jelas dan gamblang. Akademis itu tesnya ya TPA, kemudian rapot, materinya pun materi-materi SMA. Kemudian mungkin yang perlu harus dipersiapkan itu yang pertama adalah kesehatan. Terkadang kita dalam memiliki sebuah hobi SD, SMP, SMA, mungkin hobi bola dan sebagainya. Terkadang kita mengalami insiden yang mungkin itu tidak bisa dipersyaratkan pada saat masuk tentara. Mungkin patah lah dan sebagainya. Itu yang mungkin kesehatan yang perlu harus dicek. Makanya kami sarankan kepada adik-adik yang mau daftar tentara, luangkan waktu 1 tahun terakhir itu untuk cek kesehatan. Rumah sakit tentara di Balikpapan banyak. Nanti biar dicek. Apakah kalau saya minus saya masih bisa diobati. Apakah harus operasi lasik ataukah toleransi minusnya masuk. Nanti dicek jantungnya, dicek darahnya. Apakah saya kolesterol terlalu tinggi? Apakah ritme jantung saya ini normal atau tidak? Itu yang kesehatan yang menurut saya harus dikonsulkan jauh-jauh hari, sehingga apabila ada kendala atau mungkin ada penyakit, ada waktu untuk pengobatan. Kemudian yang kedua yang menurut saya harus disiapkan jauh-jauh hari itu adalah psikologis. Terkadang banyak orang menyepelekan psikologis. Psikologis buat saya itu adalah sebuah karakter terbangun dari sebuah pembiasaan. Ada orang yang tidak pernah berlatih psikologis tapi dia psikologisnya selalu terjaga, terpelihara, bahkan ikut tes apapun masuk. Karena kalau sering saya sampaikan kepada prajurit saya, cara menciptakan, cara membangun psikologis yang bagus adalah bagaimana kita membangun kebiasaan tiap hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Malam itu sudah memplanning kegiatan besok. Jadi kalau setiap hari kita memikirkan planning hari ini, memikirkan planning besok, kita membiasakan sebuah disiplin, keteraturan, konsistensi, itu kita sedang membangun psikologis kita. Mau daftar TNI, mau daftar polisi, saya rasa semua pakai tes psikologi. Nah, psikologi itu terbangun dari kebiasaan terbangun karakter. Nah, itu terkadang adik-adik ini berpikir instan. Oh, mau tes PSI, bimbingan. Saya sampai sekarang tidak pernah saya bimbingan PSI. Karena saya ingat dulu ada senior, psikologi adalah kebiasaan. Selama kamu membiasakan dirimu itu produktif, disiplin, optimisme, maka tes apapun didadak sekalipun akan berhasil. Insya Allah gitu ya, akan berhasil. Itu yang kadang kesehatan sama PSI yang kadang menjadi bumerang. Karena kalau fisik orang bisa mengukur Mbak, gampang. Oh, larinya bagus tapi nggak lulus jadi tentara, ternyata gagalnya di kesehatan. Ternyata ada riwayat jantung atau yang kondisi internal yang selama ini nggak pernah diperiksa. Jadi dan tidak tahu ironisnya nanti lah
dia yang larinya cuma segini jadi tentara. Betul. Ini larinya Jadi kita nggak aware sama nggak aware. psikologis itu. Padahal menjadi tentara itu bukan cuma modal fisik. Ada akademis, ada modal dari faktor internal yaitu psikologis. Itu yang juga harus tersiapkan. Tapi sesungguhnya bukan disiapkan sangat serius, tidak, tapi berjalan dengan waktu. Itu yang tadi saya sampaikan ke adik-adik. Jadi kalau kamu sampai sekarang SMP mungkin mengalami banyak kegagalan, banyak tidak sampai target, tidak masalah. Itu belum seberapa. Itu belum seberapa, masih panjang. Yang penting kamu konsisten, tetap kejar, tetap. Nanti akan sampai, bisa jadi tujuanmu tercapai saat SMA, bisa sampai saat kuliah. Jangan pernah menyerah, karena terkadang ada orang yang berhasilnya itu bukan di masa muda. Betul. Pemilik KFC, Colonel Sanders itu menemukan resep rahasia KFC bukan di umur muda. Sudah purna, dia udah 50-an. Artinya kesuksesan dia setelah usia 50. Seperti Bob Sadino. Artinya banyak orang yang nggak selalu sukses di muda, tapi saya yakin mereka mudanya itu mesti berjuang. Betul. Karena ada pepatah juga, gagal jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Begitu. Tidak penting bagaimana jatuhnya, betul, yang penting bagaimana bangunnya. Itu luar biasa sekali. Ini pesan untuk adik-adik semuanya yang mana kalian ingin masuk TNI. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bapak sendiri tips dan persyaratan apa aja sih yang harus kita penuhi. Tadi yang pertama itu ada mulai dari akademis mungkin ya Pak, terus kemudian dari psikologis, dan yang terakhir kesehatan. Itu dan kesehatan. Nah, untuk adik-adik mungkin dari sekarang sudah bisa dipersiapkan ke 3 syarat utama ini yang bisa menjadi bekal untuk kedepannya. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir, ada nggak pesan-pesan dari Bapak untuk kami semuanya sebagai generasi penerus bangsa? Kalau pesan saya sendiri kepada adik-adik, ingatlah bahwa kesuksesan orang tua atau orang-orang pendahulu kita itu pada akhirnya yang meneruskan adalah adik-adik semua. Kesuksesan apapun, sebesar apapun yang sudah diraih itu akan sia-sia dan sirna kalau adik-adik ini tidak bisa menyambutnya. Bagaimana cara menyambut kesuksesan itu? Ya dari sekarang. Siapkan diri adik-adik semuanya dengan belajar yang tekun, baik formal di sekolah ataupun informal. Terkadang belajar secara formal itu tidak cukup untuk membekali diri kita di masa depan. Betul sekali. Ya, jangan sampai para pendahulu kita yang sudah merebut kemerdekaan, generasi mengisi kemerdekaan yang sudah menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang bisa dibilang akan menjadi negara maju, akan menjadi negara top 10 pada 2045 pada Indonesia Emas. Kalau adik-adik tidak menyiapkan diri, suatu saat tongkat estafet itu akan kita serahkan. Betul. Ironis kalau nanti pada saat tongkat itu kita serahkan, adik-adik tidak siap dan tidak bisa menerima. Harapannya tentu para generasi-generasi tua ini di tangan generasi penerus ini harus lebih maju, harus lebih melesat, harus lebih maju. Ibaratnya kalau speed kami mungkin cuma 30, adik-adik ini harus jadi 40. Dimulainya dari sekarang. Yang sekarang SMP, SMA, tantangan kalian jauh lebih luar biasa. Itu saja. Oke. Luar biasa sekali tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan. Nah, jadi untuk adik-adik semuanya, kesuksesan itu tidak didapatkan dengan kemudahan, tapi banyak hal, banyak tangga yang harus kita titi terlebih dahulu. Bapak, terima kasih banyak sudah berkesempatan hadir ke podcast kami kali ini. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, ya semoga kita bisa dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian podcast Cahaya Pustaka kali ini. Literasi membumi, cahaya pustaka bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak terima kasih banyak.